Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMPN 2 Srono. Bersama saya Iklima. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama materi tentang Toharoh. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yakni yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti Toharoh. Yang kedua, siswa dapat membaca dalil nakli tentang Toharoh. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan Toharoh. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan manfaat Toharoh. Anak-anak, materi Toharoh ini sangat penting untuk kita, karena jika kita hidup bersih, maka kita akan jauh dari bakteri, jauh dari kuman, dan jauh dari kotoran yang itu semua merupakan sumber penyakit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kebersihan. Itu terbukti dengan adanya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca surat Al-Baqarah ayat 222, mari kita baca bersama doa sebelum belajar. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama doa sebelum belajar dengan diawali membaca ta'awud dan basmalah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita baca bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ingat, diawali dengan basmalah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sekali ya anak-anak arti dari satu ayat ini. Nah, coba perhatikan pada arti yang sudah diberi huruf tebal. Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan toharoh? Simak penjelasan berikut ini ya. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja yang harus dibersihkan dan disucikan? Semuanya harus dibersihkan dan disucikan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lain sebagainya. Terutama segala sesuatu yang akan kita gunakan untuk beribadah. Toharoh atau bersuci terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Nah, hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas besar. Contohnya yakni haid dan nifas. Sedangkan yang kedua yaitu hadas kecil. Contohnya yakni buang air kecil dan buang kentut atau buang angin. Nah, selanjutnya najis. Najis dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Selanjutnya adalah najis mutawassithah atau najis pertengahan. Contoh dari najis mutawassithah adalah darah. Yang kedua, nanah. Sedangkan yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis berat. Contoh dari najis mughalladhah adalah segala sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi. Nah, itulah tadi penjelasan dari dua hal yang ada di dalam materi toharoh atau bersuci. Anak-anak, cara bersuci dari hadas dan najis itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan cara bersuci dari hadas. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Yang kedua, cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Tapi anak-anak, ketika kalian hendak berwudu atau mandi wajib, kalian tidak menemukan air, maka kalian bisa menggantinya dengan tayamum. Nah, selanjutnya anak-anak, cara bersuci dari najis. Yang pertama, yaitu cara bersuci dari najis mukhaffafah. Caranya dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci ke permukaan yang terkena najis. Yang kedua, cara bersuci dari najis mutawassithah. Nah, caranya yaitu dengan mengalirkan air yang suci ke permukaan yang terkena najis sehingga hilang zat, warna, rasa, dan bau dari najis.
Nah, yang terakhir yaitu cara mensucikan najis mughalladah, yaitu dengan membasuh permukaan yang terkena najis hingga 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang toharoh. Untuk tata cara bersucinya, bagaimana praktiknya, nantikan di video berikutnya. Nah, anak-anak, ini pesan ibu. Ingatlah, jika kamu melihat setitik najis di masjid, sucikanlah. Siapa tahu dengan itu Allah akan mensucikan dirimu dari dosa-dosamu. Jika kamu melihat semut tenggelam di dalam air, selamatkanlah. Bisa jadi karena itu Allah menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Jika kamu melihat batu yang mengganggu di jalan, singkirkanlah. Mungkin dengan hal itu Allah akan menyingkirkan musibah atasmu. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan yang rajin sholat ya. Baiklah anak-anak, ini sudah tiba di penghujung kegiatan. Mari kita baca doa sesudah belajar bersama-sama. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMPN 2 Serono. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.